KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur. Selain Yakut, KPK juga menggeledah sebuah rumah milik seorang ASN Kementerian Agama. KPK terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di lingkungan Kementerian Agama. KPK pun melakukan penggeledahan di dua tempat. Dari penggeledahan itu, KPK mengamankan sebuah unit kendaraan roda 4 yang disita dalam penggeledahan di rumah anggota ASN Kemenak di kawasan Depok. KPK juga menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur untuk mendapatkan petunjuk serta sejumlah bukti terkait dugaan korupsi kuota haji. Penyidik dalam penggeledahan ini adalah untuk mencari petunjuk, untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan terkait dengan perkara ini. Terlebih dari perkara dengan kerugian negara, hitungan awal penyidik lebih dari 1 triliun, tentu bukti-bukti dan juga langkah-langkah awal dalam optimalisasi aset recovery juga dibutuhkan. Oleh karena itu, tim juga kemudian menyita aset-aset yang diduga terkait dengan perkara ini. Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Agama terkait dugaan korupsi kuota haji. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Saat ini kita sudah tergabung dengan jurnalis iNews Ismalia di Rumah Menteri Agama RI periode 2020 hingga 2024 Yakut Khalil Qomas di kawasan Condet, Jakarta Timur. Selamat malam, Ismalia. Apa saja yang ditemukan dan diamankan oleh penyidik dalam penggeledahan? Ya, selamat malam, Diandra dan juga pemirsa. Betul sekali, kemarin KPK baru saja menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur, dan saat ini kami sudah berada di kediamannya. Di sini bisa kami jelaskan atau ceritakan sedikit, Diandra, untuk suasana di sini cukup sepi ya, Diandra. Tidak ada pengamanan polisi ataupun mungkin garis polisi di sini tidak ada sama sekali, dan memang kami tadi juga sempat berbicara dengan anggota keamanan di sini. Kami memang tidak boleh masuk dan kami hanya boleh di luar saja, dan di sini bisa dilihat untuk suasana di sini cukup sepi dan hanya ada pihak pengaman saja, dari pihak pengamanan perumahannya saja, dan hanya ditutup oleh gerbang hitam seperti ini. Dan juga, Diandra, kalau ditanya apa saja yang ditemukan KPK kemarin pada saat penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, ini ditemukan sejumlah dokumen dan juga disita handphone, dan nanti dari handphone tersebut akan dibuka dan akan diekstrasi dan akan ditelusuri kemana dana aliran tindak pidana korupsi atau dugaan tindak pidana korupsi kuota haji ini mengalir. Dan selain menggeledah rumah mantan Menteri Agama, ini juga KPK kemarin menggeledah rumah ASN Kementerian Agama di daerah Depok, Jawa Barat, dan diamankan sebuah kendaraan roda 4 yang saat ini sudah berada di KPK. Dan sebelumnya, Diandra, memang KPK juga telah menggeledah kantor Kementerian Agama dan ditemukan juga sejumlah benda digital dan juga dokumen-dokumen yang nantinya ini menjadi bukti-bukti kasus dugaan korupsi kuota haji. Dan untuk kasus ini juga memang masih berjalan, masih di tahap penyelidikan, dan ketika ke rumah digeledah nanti ada kemungkinan juga bahwa mantan Menteri Agama itu akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan di KPK. Dan untuk kerugian di kasus dugaan korupsi ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari kawasan Condet, Jakarta Timur. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, selain mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, sebelumnya ada mantan Menteri Agama yang pernah tersangkut kasus korupsi terkait persoalan haji di Kementerian Agama. Surya Dharma Ali, Menteri Agama periode 2009 hingga 2014. Kasus skandal penyelenggaraan haji tahun 2010 hingga 2013 dan divonis 10 tahun penjara. Selanjutnya, pemirsa, Menteri Agama yang terjerat korupsi haji adalah Said Aqil Husin Al Munawar, Menteri Agama periode 2001 hingga 2004.
Ia diduga terlibat kasus korupsi dana haji dan dana abadi umat serta divonis 5 tahun penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa perusahaan penyedia layanan haji khusus menyetorkan uang kepada asosiasi sebesar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per jamaah atau 42 hingga 113 juta rupiah per kuota. Setoran tersebut diberikan agar travel mendapatkan bagian kuota tambahan haji khusus pada 2024. KPK tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024 dengan modus membagi tambahan kuota 20.000 jemaah secara rata masing-masing 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah menetapkan bahwa 92% kuota diperuntukkan bagi haji reguler, sementara 8% untuk haji khusus. Kuota tersebut dibagikan kepada asosiasi agen untuk kemudian disalurkan ke biro travel. Sementara untuk mendapatkan bagian kuota tersebut, travel harus menyetorkan sejumlah uang sebagai fee ke asosiasi yang selanjutnya disetorkan kepada orang Kementerian Agama. Kemudian fee-nya berapa? Apakah sudah pasti? Sedang kami hitung, tapi kira-kira kisarannya antara ada yang per kuota nih ya, 2.600 sampai dengan 7.000 ya. Ada hitung-hitungan kasarnya, ada yang sudah menghitung 10.000 dikalikan sekian gitu kan, ada nilainya dan sampai sekian triliun dan lain-lain ya, bisa apa itu nilai-nilai kasar, tapi hitungannya ada yang 2.600 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Sebelumnya, KPK menaikkan perkara dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan dengan menggunakan sprindik umum dengan alasan masih ingin mendalami beberapa peran. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas untuk berpergian ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi di Kementerian Agama kerap terjadi. Hal ini menunjukkan buramnya tata kelola haji di Indonesia. Dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama 2019-2024 memasuki episode baru. Setelah menaikkan status perkara ke penyidikan, KPK bergerak cepat menggeledah kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Sebagai orang nomor 1 di Kementerian Agama saat kasus terjadi, Yakut Khalil Qumas juga telah dicekal berpergian ke luar negeri. Jauh sebelum era Yakut, kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama pernah terjadi. Tahun 2005, Kementerian Agama juga pernah menjadi sorotan. Menteri Agama saat itu, Said Agil Husin, terbukti mengkorupsi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dana abadi umat. Negara dirugikan 718 miliar, Said divonis 5 tahun penjara. Tahun 2014, Menteri Agama Surya Dharma Ali terbukti menyalahgunakan dana penyelenggaraan ibadah haji. Negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Seakan tidak belajar dari pendahulunya, 10 tahun kemudian kasus serupa berulang. Kali ini Kementerian Agama diduga kong-kali-kong pembagian kuota haji. Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015 menilai terkuaknya kasus dugaan korupsi haji menunjukkan buramnya tata kelola haji di Indonesia. Memang rupa-rupanya Kementerian Agama tidak serius memperbaiki tata kelola pengelolaan haji itu. Kalau dia serius, kalau tata kelolanya diperbaiki dan serius, maka tidak timbul korupsi itu berulang-ulang. Senada, peneliti Zainur Rohman menilai ada masalah besar di Kementerian Agama era Jokowi itu. Baik itu persoalan kurang tertib administrasi, kemungkinan tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan, bahkan menjurus kepada kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. KPK sepertinya tidak setengah hati membongkar dugaan korupsi pembagian kuota haji di era Jokowi ini. Komisi Anti Rasuah bahkan mengaku telah membidik aktor utama di balik persekongkolan jahat itu. Siapakah aktor utama yang dimaksud KPK? Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Bupati Pati Sudewo yang diduga menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Meski telah mengembalikan uang tersebut, KPK tetap memindahkan kasus tersebut. Selain mendapat desakan mundur dari warganya, kini Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2022-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan ada keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut pengembalian dana tersebut tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek tersebut. Sebelumnya, KPK membuka peluang untuk memanggil Sudewo dalam kasus ini. Namun KPK belum bisa memastikan kapan pemanggilan akan berlangsung. Ini sudah jelas bukti-buktinya, aliran dana, tadi juga dari Mbak Valen disampaikan uang yang sudah dikembalikan dan lain-lain. Ini kenapa sampai sekarang kok belum dilakukan upaya paksa atau dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan? Jadi begini, penanganan perkara DJK ini tidak hanya di wilayah Semarang, ya. Ini kan yang kalau yang tadi disebutkan Mas Sabir ini itu untuk jalur ganda Solo Balapan Kadipiro, gitu. Ini ada juga di Jawa Barat, ada juga di Jakartanya, ada yang penggalan di Semarang ke sini, ke arah Tegal, kemudian ada juga di tempat yang lainnya. Ini belum selesai dan yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada perannya. Kontroversi Bupati Pati Sudewo berawal saat dirinya menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Alih-alih mendengar keberatan warga, Sudewo justru menantang warga yang akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.